balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang investasi yang lagi cukup rame ya, dibahas gitu ya sama beberapa rekan gue juga. Terus juga rame juga digunakan investasi ini oleh masyarakat Indonesia. Jadi namanya adalah Smart Wallet ya. Jadi kalau keterangannya di dalam websitenya, ini nama websitenya adalah smartwalrt.com. Kenapa enggak smart wallet gitu ya? Kenapa E-nya diganti R? Ini biasanya gue agak kenapa gitu ya? Apa nanti bakal kedetek sama sesuatu? Iya kan, kita nggak tahu ya. Tapi di sini agak aneh sih. Biasanya kan nama website sesuai dengan nama judul dari kegiatannya, dari nama brandnya gitu ya. Tapi kalau ada typo sedikit, gue biasanya kayak menghindari untuk supaya nggak gampang dilacak atau bisa nanti ganti lagi gitu nama websitenya ya. Jadi di sini keterangannya Smart adalah dompet multi jalur terkemuka di dunia. Ya, mendukung di sini ada asetnya, ada BTC, ada ETH, TRX dan juga USDT. Ya, pokoknya bla 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 lah, kalian bisa baca gitu ya. Terus di sini mereka juga ngeklaim katanya ini layanan aplikasi sekaligus menjaga aset mereka tetap terkendali 100%. Nah, sebenarnya alat kendalinya apa sih gitu ya? Apakah smart wallet ini udah punya izin, udah legal? Kalaupun nggak legal di Indonesia, legal dari negara asalnya gitu ya. Tapi pertanyaan gue juga, gue coba cari-cari di Google gitu ya, di sosial media, gue nyari yang muncul adalah kebanyakan orang Indonesia sendiri yang menggunakan. Apakah memang ini ditujukan oleh penciptanya, ditujukan untuk orang Indonesia? Karena gue nggak menemukan di negara lain gitu ya. Jadi aneh ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada unduh. Nah, kalau kita klik unduh ini Android. Nah, di sini sebentar. Kenapa nih? Tidak bisa dijangkau. Wow. Padahal tadi masih bisa loh, gue untuk download nih, sekarang nggak muncul ya. Oke. Nah, ini ada keterangan-keterangan seperti ini ya, kayak keamanannya mudah ya. Terus dompetnya di sini, dukungannya bla bla bla, begitulah ceritanya. Ya. Kita lihat sambil lihat-lihat aja dulu nih ya. Udah gitu aja keterangan di dalam websitenya di halaman utama ya. Bahkan di sini dia nggak mencantumkan punya Instagram. Padahal pada saat gue cek dia punya Instagram, tapi kenapa di sini di websitenya nggak dicantumkan? Terus penting juga itu alamat ya, alamat lokasinya di mana. Tapi di sini dia juga nggak mencantumkan. Kenapa? Tanda tanya sih, ya. Oke, kita lihat ini aja sih ya bagiannya. Terus ada pengumuman. Kalau kita lihat pengumuman, di sini ada pengumuman Maulid Nabi gitu ya. Oke, beginilah. Ya, kalian bisa baca juga. Oke. Kemudian di sini gue juga cek untuk alamat linknya ya. Sebenarnya munculnya kapan sih? Jadi dia di sini terregistrasinya di bulan 5 tanggal 30 2023. Oke, expirednya 1 tahun seperti biasa. Dan di sini gue asumsikan ini adalah produk yang belum lama lahir, baru muncul ya. Terus kalau kita lihat lagi keterangan-keterangannya, US, Arizona, pasti seperti biasa Arizona. Oke. Terus kalau kita lihat lagi, bentar. Dan ini adalah YouTube-nya Smart Wallet itu sendiri dengan pelanggannya di 676 dan ada 18 video. Ya, jadi di sini ada video kayak mereka lagi ada pertemuan gitu ya, terus sama tokoh-tokohnya ya, kalian bisa lihat, atau juga ada tutorial. Nah, ini ada CEO dan juga CTO ya. Pidato ya. Kita coba buka aja dulu yang CEO. Kita coba lihat ya di sini. CEO-nya di sini Alex Stone ya. Nah,
Yang ditakutkan adalah ya orang-orang ini adalah orang-orang bayaran aja, aktor bayaran ya, yang disuruh muncul ke permukaan gitu ya. Dan ini bukan kali pertama, kayak dulu ada muncul Jombingo juga ya, bilangnya direktur atau manajer Asia Pasifik gitu ya. Muncul juga nih di permukaan ya. Cuman yang ini kalau kalian lihat waktu dia presentasi kayak gini kan dia fokus ke layar terus ya, baca gitu ya, baca ke layar gitu ya, bukan menatap audiensnya gitu ya, atau saling berinteraksi gitu ya. Oke, terus kita coba lihat lagi yang CTO-nya ini. Kita lihat nih ya, namanya Aaron Hamilton. Oke, nah ini juga sama ya. Yang bisa gue yakinkan di sini adalah biasanya kayak gini aktor-aktor bayaran, dia cuma dibayar, dan ketika website dan aplikasinya ini udah nggak bisa diakses, udah nggak bisa dijangkau, dia juga bakal bilang selama ini gue dibayar, selama ini gue digaji, dan ya udah gue nggak sama sekali tahu tentang bisnisnya tiba-tiba begini gitu. Jadi kayak ya udah nggak mau disalahin juga intinya ya. Jadi memang zaman sekarang kalian wajib harus ekstra hati-hati ya. Kemudian di sini gue juga cari untuk info smart wallet ini melalui Facebook gitu ya. Jadi kalau kalian lihat nih ya, share-shareannya mereka gitu kan. Bahkan di sini juga smart walletnya punya Facebooknya. Oke. Dan juga ini tadi kalau nggak salah gue lihat tuh ada kayak mereka ngadain pertemuan ya, share-share di grup kayak gini. Terus nah nih kalau kalian lihat nih ya, ini mirip kayak skema apa? Skema apa kalian paham ya maksud gue kemana, arahnya kemana. Jadi di aplikasi ini tutorialnya juga gue lihat kalian itu disuruh ya tuh cari anggota, member, supaya mau join ke dalam website ataupun investasi ini ya. Oke, kita lihat lagi ini kayak gini nih pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan, dan ini bukan kali pertama ya skema-skema kayak gini. Ada yang pertemuan di hotel ataupun di rumah ataupun di restoran gitu ya, suka-suka mereka sesuai budgetnya. Terus di sini yang gue temukan lagi di sini ini ada ya, dompet digital smart wallet dijalankan oleh sistem robot AI canggih, deposit bla 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 gitu kan. Kalian bisa lihat gitu kan. Nah, jadi memang tadi gue nggak nyebutin. Jadi bilangnya mereka ini adalah smart wallet, tapi di sini dia gimana emang smart wallet kok bisa menghasilkan uang gitu. Kayak kalian punya wallet digital, contohnya bukan yang di bidang kripto, kalian pasti kenal Dana, OVO, atau bahkan Tokopedia, GoPay, yang lainnya gitu kan. Itu juga bisa dibilang wallet digital. Smart wallet tuh mirip-mirip seperti itu. Awalnya juga gue bingung, ini gimana sih cara mereka itu bisa menghasilkan uang untuk kita? Gitu. Ternyata di situ ada mereka memberikan layanan investasi gitu ya. Ada kalau nggak salah 3 atau 4 aset kripto gitu kan. Dan mereka itu menjamin keuntungan kalian 2% per hari. Nah ini yang gue bakal tunjukin kayak tabelnya itu. Kayak ada saldo awal, terus saldo akhir, ada profit. Kalian bisa lihat profit ya, 2% per hari. Ini gimana caranya gitu? Kalaupun ini adalah sebuah robot trading yang dikombinasikan dengan menjadi wallet digital, ya pokoknya gitulah, suka-suka ya. Ya bahkan ya setahu gue di peraturannya Bapepti pun tidak boleh sebuah robot itu menjamin untung terus menerus. Jadi ketika ada sebuah investasi ataupun robot AI ini trading yang menjanjikan untungan terus menerus, kalian patut curigai ya, karena sejujurnya dengan robot pun kita masih bisa yang namanya loss. Jadi kalau udah dipastikan keuntungan terus menerus ini nggak logis ya. Ini Bapepti loh yang ngomong ya. Jadi kalau di sini kelihatannya kayak untung terus, coba ditanya deh, kira-kira harus mengundang berapa orang lagi, ngajak orang berapa lagi gitu kan. Jadi jangan mudah tergiur seperti itu. Terus di sini juga ya kalau kalian lihat ya, nih generasi-generasinya. Ini artinya komisi ya. Biasanya mirip sama money game skema Ponzi yang berjenjang seperti ini. Dan inilah yang mereka kejar, bukan
mereka mengerti tentang bisnisnya, bukan, tapi mereka mengerti gimana caranya mengundang orang dan membohongi orang lain untuk supaya mau join sama mereka menggunakan link referral mereka. Sebenarnya gini, ketika mereka untung, ya logikakan aja deh, misalkan kalian buka toko kelontong, kalian untung besar-besaran, emang kalian mau ngasih tahu usaha kalian, trik kalian supaya dapetin uang? Kan nggak mungkin, ya kan? Tapi ketika ada orang lain yang mengajak kalian dan bilangnya dia untung terus-menerus, mengajak kalian supaya join, supaya ikutan sukses, tanda tanya. Ya kalau memang bisa sukses, ya sukses aja sendiri, nggak usah ngajak orang, gitu kan? Oke, terus di sini ini untuk di aplikasinya ya. Jadi asetnya di sini ada 3 ya, ada USDT, ada TRX dan juga ETH. Padahal tadi di websitenya ada BTC, ada Bitcoin, tapi di sini nggak ada. Why? Tuh kan? Terus di sini ternyata dia selain jadi wallet, tadi gue sempat lihat, jadi kayak ada market di sini. Ini ada financial, ya, financial. Nah ini yang grid ini, nih USDT stable ya, 2% per hari. Ini yang dimaksud sama dia, ya kan? Oke, terus ada DeFi. Oke, terus ada mining. Dia juga punya mining di sini, tapi kita tidak tahu dia mining di aset kripto mana. Ada trade juga di sini untuk trading ya, biasa ya. Oke, ada codes. Nah, di sini ada macam nih, ada beberapa ya. Nah, oke, jadi udah jelas ya, harusnya dia punya izin ya, apalagi dia trading. Dan di sini ada yang namanya usaha yang dia jalankan, udah pasti harus banget punya izin. Jangan sampai nggak punya izin terus kalian termakan sama keuntungan yang diberikan. Nah, lucunya lagi ketika gue lihat fiat nih di sini, kita pilih misalkan ini ya, yang recharge. Nah, di sini kita lihat nama untuk banknya Mandiri, namanya nama orang, Surya Ramadan Semes. Siapa nih orang? Ya, terus bahkan nominalnya kalian bisa lihat. Ya, sering kali gue bilang kalau nama perusahaannya adalah misalkan PT Smart Wallet, ya nama bank ataupun nama rekeningnya ya milik perusahaan, bukan milik individu perorangan. Ya, yang ini udah jelas banget ya, uangnya akan masuk ke kantongnya atas nama si Surya Ramadan ini. Siapa sih dia? CEO, pemilik saham terbesar, ya nggak bisa seperti itu. Apalagi ini perusahaan ya. Ya udah jelas harusnya nama rekeningnya adalah nama rekening dari perusahaan itu sendiri ya. Jadi sangat amat janggal gitu ya, bilangnya terkemuka di seluruh dunia gitu, tapi kita transfer aja pakai rekening nama orang ya. Jadi ya dari situ aja udah banyak kejanggalan, terus pasti ujung-ujungnya mengundang orang. Kalaupun lihat di YouTube-nya juga kemarin gue lihat gitu ya, cara ininya, lihat kalian yang yang bagian ini kalau nggak salah nih ya, AI trading grid-nya jelas buatan ya. Jadi kayak ujung-ujungnya ya kalian akan diminta tolong untuk cari member ya. Cuman gue nggak inget di berapa. Nah ini yang komisinya gitu ya, komisinya mereka tuh ya. Pokoknya dari sini tuh udah kelihatan kayak sangat amat janggal ya. Hati-hati ya. Mungkin itu aja beberapa hal yang mungkin gue sampaikan, dan hati-hati dalam berinvestasi. Ingat, siapapun yang ngajak kalian diajak oleh orang yang gak dikenal gitu ya. Intinya mereka ini orang-orang yang butuh duit juga sama kayak kalian. Dan jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang gak logis. Coba cari tahu dia punya izin atau enggak. Kalau memang enggak punya izin ya segera tinggalkan. Oke, so mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.